A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma liyala, lanya mad jaiz ya. Ingat mad jaiz huruf madnya bertemu hamzah pada kata yang berbeda. La satu kata, a'budu satu kata. La artinya tidak, a'budu aku menyembah. Nah, itu beda ya. Jadi kalau beda kata maka mad jaiz. Kalau mad jaiz boleh dibaca 2, boleh dibaca 5 sampai 6. Kalau 5 sampai 6 berarti sama kayak mad wajib. Ya, tapi kalau cuma dibaca 2 berarti mengembalikan hukum asalnya yaitu mad tabi'i. Nah, untuk belajar supaya membedakan mana yang mad jaiz dengan mad wajib seperti biasa saya baca 2 ya. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani, ininya panjang, fatarani wa ilaihi turja'un. Ilaihi nya pendek, hati-hati, enggak semua i itu panjang. A'ad hamzanya ada 2, a'ad takhidu min ikhfa, mati ketemu dal. Min ikhfanya condongnya ke en, ikhfanya ikhfa akrob soalnya ta to da ya, condongnya ke en, bukan ang, bukan ming, tapi min. Nah, jadi condongnya ke en. Min dunihi. Nah, Bapak lihat yang di samping ya, ada matsilah tawilah, ada matsilah qasirah. Min dunihi ini ada benderanya, matsilah tawilah dia ya. Jadi ada matsilah tawilah, ada matsilah qasirah. Tawilah panjang, kalau qasirah pendek ya. Min dunihi alihatan, hanya mat asli, alihatan i masukin non mati ketemu ya idgham. Iyuridanir rahman. Nanti kalau nggak kuat berarti di situ nggak apa-apa, kalau kuat lanjut. Iyuridanir rahmanu bidurril, masukin idgham bila guna, kasrotain ketemu lam. Bidurril la tughni'an, tahan, anni syafa'atuhum izhar, mimati ketemu shin, tidak syafawi. Syafa'atuhum syai'aw wa la yumkidun. In, tahan lagi, nun tasdid, inni. Nah, ini mad jaiz lagi, huruf madnya bertemu hamzah beda kata. Ini satu kata, ida satu kata. Idal masukin, fathatain ketemu lam. Inni idal lafi dhalalim mubin. Nah, perhatikan di kotaknya, saya sampaikan dulu. Dulu udah pernah saya bahas, saya ulang lagi biar gak lupa. Matsilah tawilah, yaitu apabila ada huruf H ya, H domir. Domir itu kata ganti, berharokat doma atau kasroh yang bertemu dengan huruf hamzah. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada namanya domir, Pak. Dalam bahasa Indonesia artinya kata ganti ya. Saya tulis dulu. Jadi dalam bahasa Arab ada istilah domir, dalam bahasa Indonesia ada kata ganti. Ada kan tadi kata Pak Jilarno ada huwa huma hum. Pelajaran madrasah, kalau yang sekolah di madrasah tahu. Nah, cuman ada yang domir dia terpisah, namanya munfasil, kayak huwa, huwa Allah. Nah, itu terpisah. Nah, ada domir yang mutasil bersambung. Nah, yang kita bahas dalam silah tawilah adalah domir yang tersambung. Ya, jadi ada domir yang tersambung, namanya domir mutasil, misalnya hu ya, atau hi, atau kalau disambung ini bentuk sendiri ya. Kalau bentuk disambung biasanya bentuknya gini ya, hu, atau bentuk sambung hi. Nah, khusus untuk laki-laki dalam bahasa Arab namanya mudzakkar.
Kalau untuk perempuan pakainya ha. Ya. Jadi kalau kita misalnya doa nih, jenazahnya laki-laki, maka kita pakai hu, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu gitu. Tapi kalau jenazahnya perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau jenazahnya cuma 2, ya, jadi kalau dalam bahasa Arab 1, 2 baru banyak. Ya, 1 namanya mufrad, 2 namanya tasniyah, 3 namanya jamak. Jadi disebut banyak kalau lebih dari 2. Kalau cuma 2 jenazahnya, Allahumma gfir lahuma. Ya, jadi kalau yang 1 Allahumma gfir lahu warhamhu, kalau yang jenazahnya 2 Allahumma gfir lahuma warhamhuma wa'afihima. Ya, wa'fu anhuma. Jadi pakainya huma, tapi ini jarang dipakai sama orang. Kalau jenazahnya banyak, pakainya hum. Hum artinya mereka. Kalau ini artinya dia, 1 orang. Ya. Kalau jenazahnya banyak, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum gitu. Itu matinya Mati bareng. Nah, termasuk kalau kita doain orang tua ya. Nah, jadi kalau kita doain orang tua, tergantung yang kita doain orang tua laki apa perempuan. Kalau yang meninggal bapak kita berarti laki ya. Berarti Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau yang meninggal ibu kita berarti Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau kita pengen doain semua ya, kalau kita pengen doain orang tua kita laki, orang tua perempuan, kakek nenek, nah, Allahumma gfir lahu. Tapi kalau cuma doain orang tua doang, kebetulan dua-duanya udah meninggal, nah, berarti kita pakai Allahumma gfir lahum. Dan jangan dibaca semua. Hati-hati. Ya, kadang-kadang orang nggak sedikit dibaca semua pas lagi doa arwah tuh. Ya kan doanya siapa kan? Ya kan ini kita yasinan nih. Kan biasanya imamnya mungkin Pak Ji Kohar tahu dikasih berat, ya kan dari ujung sampai bawah namanya arwah semua tuh. Nah itu saya kurang setuju. Nah kalau bisa jamaah jangan kayak gitu. Gimana caranya? Ya udah, yang mau dihaulin siapa di situ? Nah yang pokok dulu. Misalnya orang tua kita, ya udah nama orang tua kita tambah deh kakek nenek atau wa ya, paman bibi yang udah meninggal. Jangan semua arwah disebutin dari istri dari kita. Akhirnya habis tuh waktu buat bacain arwah. 20 30 nama ya kan? Nggak usah. Kenapa? Karena nanti di jamaah nih ada humnya, tenang aja, kebagian. Ya, apalagi kalau di masjid ya. Tapi kalau di masjid al-Islam jarang. Kalau masjid yang lain tuh ya masjid-masjid lain lah pokoknya gitu. Itu kalau Jumatan kan suka ada orang ngasih sodako ya. Ya 100.000 bisa gitu. MC-nya dikasih, ntar tolong bacain Fatihah buat arwah yang ada di amplop ini. Pas dibuka berat, isinya 10 orang. Baca semua. Itu bayangin, untung yang ngasih amplop itu cuma 1 orang, Pak. Coba kalau se-RT yang ngasih, itu mau Jumatan kapan? Ya untungnya yang ngasih itu cuman, jadi harus bijak juga. Gitu. Yaudah kirim arwah 1 udah gitu. Jangan banyak-banyak. Ya, termasuk tadi doa jangan diborong semua. Kan khususon almarhumah dibaca tuh seret. Langsung kan biasanya kan didoain. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Udah fir'aun tambahin lagi. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ditambahin lagi. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu boros kata dan menunjukkan ya tingkat ilmu yang dia miliki. Jadi kalau bodoh ya jangan terlalu gitu. Jangan kelihatan banget kalau bodoh. Langsung aja ambil Allahumma gfir lahu. Kan udah di semuanya. Jadi enggak usah di Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anha. Allahumma gfir lahu warhamhu. Enggak usah disebutin satu-satu. Gitu. Makanya saya pribadi, ya mungkin Pak Jikoar tahu atau Bang Alek yang suka ngaji, Mas Gianto ngaji sama saya. Terus saya tuh kalau ngelihat arwah udah banyak, udah saya baca depannya doang. Pas doa nggak bakal saya baca. Ya saya ngerti bahasa Arab ya kan, udah khususan ilaha fi hadal bait. Saya khususkan semua bacaan ini untuk almarhum yang punya rumah. Selesai udah. Udah tinggal Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Enggak usah dibaca lagi. Lo repot kalau bacanya 40. Khususan almarhum, khususan almarhum, khususan almarhum. Lu aduh.
Seperbusa. Gitu ya. Nah, jadi sekilas ya. Jadi ada istilah domir. Nah, yang pakai gini nih yang H ini domir muannas namanya, domir untuk perempuan. Nah, yang kita bahas ini H domir yang untuk laki-laki. Nah, di sini ada contoh min dunihi alihatan ya. Min dunihi alihatan. Saya tulis. Nah, ini yang di sini. Ya. Nah, ini yang lafaz hadomir nih. Ya, kalau di contoh yang di kotak tuh Bapak lihat min ilmihi. Nah, itu mansilah tawila illa bimasya. Min ilmihi itu ayat kursi tuh, Pak. Min ilmihi. Nah, itu mansilah tawila illa bimasya atau indahu sama itu juga mansilah tawilah. Nah, itu juga ayat kursi sama indahu. Makanya hati-hati baca ayat kursi, panjangin orang mansilah tawilah. Beda sama mansilah qasiroh. Nah, bawahnya tuh Bapak lihat. Kalau mansilah qasiroh dia bertemunya selain hamzah. Nah, jadi kalau mansilah tawilah ini ketemunya hamzah, Pak. Nah, ini contohnya nih. Ya, jadi bertemunya hamzah. Kalau selain ketemu hamzah, mau ketemu ba, mau ketemu ta, mau ketemu sa, mau ketemu jim, ha, ho, dan seterusnya ya. Pokoknya selain hamzah maka disebutnya mansilah qasiro. Nah, itu baru dibacanya cuma dua. Nah, di sini saya contohin misalnya wala yauduhu hifzuhuma. Nah, yauduhu punya cuma dua harokat, hifzuhuma cukup. Atau sampingnya tuh amana billahi wa malaikatihi. Nah, hinya tuh cukup dua, wa kutubihi cukup dua, wa rusulihi. Nah, itu cukup dua. Tapi kalau untuk hadomir hu atau hiya atau hu yang beningnya atau hi yang begini, kalau bertemunya hamzah maka wajib dibaca mansilah tawilah. Mat artinya panjang, ya silah artinya bersambung, tawilah ya panjang lama. Gitu. Jadi harus bedain mana yang mansilah tawilah, mana yang mansilah qasiro. Nah, kalau mansilah qasiro boleh dibaca dua. Tapi kalau mansilah tawilah nggak boleh dibaca dua. Nah, kalau yang kritis ada yang nanya jamaah, lo bosan kenapa kok hukum yang begini doang, yang mudzakkar? Kenapa yang muannas ha kok kagak? Nah, karena kalau ha yang kayak begini, Pak, ketemu hamzah maka jadinya mad jaiz. Karena ada alifnya nih. Ya. Jadi kalau yang kayak begini, ini kan kagak ada alifnya, tapi kalau yang ha begini, domir yang buat perempuan itu ada alifnya. Jadi misalnya ada lafaz misalnya pakai ha gede. Misalnya gitu ya. Ha, ini panjang nih. Nanti ketemu hamzah di sini misalnya. Nah, ini pasti jadi bendera nih. Jadi mad jaiz. Makanya ini nggak termasuk untuk domir yang masuk kepada mansilah tawilah atau qasiro. Gitu. Kenapa? Karena ha untuk perempuan ada alifnya. Gitu. Paham ya? Nah, jadi yang masuk untuk mansilah tawilah dan mansilah qasiro hanya domir mudzakkar, domir laki-laki hu hi. Sedangkan ha nggak masuk karena kalau ha ketemu hamzah nanti jatuhnya jadi mad jaiz. Gitu. Paham ya? Ya paham syukur enggak ya udah. Apa tuh saya udah jelasin. Susah ngajarin laki-laki itu susah. Manduk-manduk tadi enggak paham. Iya. Apa tuh saya udah jelasin. Ya, saya bacain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tarik nafas 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya dulu. Wa ma liya la a'budul ladzi faqarani wa ilaihi turja'un. Tarik nafas 1 2 3. Wa ma liya la a'budu
A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridnir rahman. Belum kelar aja udah buru-buru tadi. Ya kan? Iya. Belum 5 menit dijelasin. Sebelah sana, sebelah depan. Nggak mau ngaku. Saya ulang, perhatikan dunihinya mat apa tadi? Mat silah tawilah ya. Saya ulang. A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridnir rahman. Baik Bapak, 1, 2, 3. A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridnir rahman. Rahman satu kata, mundur yuridni udah boleh sebetulnya. Tapi karena ada in, nah kalau in itu kata penghubung ya. Nah maka kita ambil dari kata penghubung in. In yuridnir rahmanu bidurril la tughni anni syafa'atuhum. Baik apa? 1, 2, 3. In yuridnir rahmanu bidurril la tughni anni syafa'atuhum. Syafa'atuhum mundur lagi dari anni. Anni syafa'atuhum syai'aw wa la yuqidun. Baik apa? 1, 2, 3. Anni syafa'atuhum syai'aw wa la yuqidun. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Baik apa? 1, 2, 3. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Ayo bareng dari atas. Wa maliyalah. Nanti berhenti ya. Bareng tarik nafas 1, 2, 3. Wa maliyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Tarik nafas 1, 2, 3. A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridnir rahman. Mundur. Tarik nafas 1, 2, 3. Yuridnir rahmanu bidurril la tughni anni syafa'atuhum. Mundur anni. Tarik nafas 1, 2, 3. Anni syafa'atuhum syai'aw wa la yuqidun. Tarik nafas 1, 2, 3. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Sadaqallahul azim. Ada yang mau tanya dulu nggak? Udah Pak. Alhamdulillah. Masya Allah. Mau ditanyain apa? Mau ditanyain apa? Udah ngerti. Tidak Pak. Zamannya Pak Jilarno. Anak Pak Jilarno. Anak Pak Guru. Lanjut, dibuka tafsir Yasinnya halaman 7, 2 baris dari bawah. Wa ma liyala a'budu. Iya 7.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma liya la a'budu alladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Ini masih berkaitan dengan Habib An-Najjar ya. Orang yang didatengin utusan Nabi Isa, kaum Hawariyun, yang kemudian diajak berdakwah untuk penduduk Antioquia. Mengapa bagiku la a'budu, tidaklah aku menyembah alladzi fatarani, yang menciptakan aku. Jadi ini sindiran. Kenapa saya nggak menyembah Tuhan yang menciptakan saya? Kan ini orang disuruh nyembah selain Allah ya, dibalikin sama mereka. Ngapain saya nggak nyembah Tuhan yang menciptakan saya? Nah, gitu. Jadi bahasa dibalikin, bahasa sindiran. Maksudnya bi ayyi sababin, dengan sebab apa la a'budu, aku tidak menyembah kholiqi, akan penciptaku. Kholik itu pencipta, kalau makhluk yang diciptakan. Lah ngapain saya nyembah yang bukan nyiptain saya gitu? Atau dibalik, ngapain saya nggak nyembah zat yang menciptakan saya? Ya saya harus nyembah zat yang menciptakan saya itu. Wa ilaihi, dan kepadanya lah turja'un, kembali ya. Jadi ya semua makhluk, mau dia Islam, mau Muslim, mau kafir, ya kembali pada Allah, nggak peduli ya mau dia manusia atau bukan, kembalinya semuanya pada Allah. Maksudnya turaduna, kalian akan kembali indal ba'si, di hari kebangkitan ya, yaumul ba'as, hari kebangkitan. Fayujazikum, dan dibalaslah, diberikan ganjaran kalian bi a'malikum, atas sesuai amal-amal kalian. Dengan sebab amal kalian ya. Kalau di hadisnya in khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Kalau kita bagus dikasih ganjaran, dikasih pahala, dikasih balasan juga bagus. Kalau kita buruk, jelek, buat dosa, maka dikasih juga siksa atau ganjaran yang nggak enak, yang buruk juga. Sama. Pamayamal miskola darotin khairoya. Siapa orang yang dia melakukan kebaikan walaupun sebesar biji zarroh. Zarroh itu biji jagung kecil ya. Maka orang tersebut ya rohu akan mendapatkan balasannya. Ya sama sebaliknya, ketika orang pamayamal miskola darotin syarron, kalau orang itu melakukan keburukan ya rohu, maka dia juga akan mendapatkannya. Dan khusus di umatnya Nabi Pak ya, balasan tersebut baru nanti diberikan di akhirat ya, balasan tersebut baru diberikan di akhirat. Jadi ada nggak di dunia balasannya? Sebetulnya kalau secara spesifiknya nggak ada. Nah, cuman baunya doang, barangnya mah kagak ada Pak ya. Jadi Bapak sholat jangan ngarepin punya duit banyak ya. Wah saya sholat bertahun-tahun kagak kaya-kaya. Wah saya puasa Senin Kamis rezeki kagak nambah-nambah ya. Oh seret terus ngaji, padahal saya tapi kok masih aja belangsak. Datanya belakangan. Jadi nggak ada hubungannya ibadah itu sama masalah duniawi. Hati-hati ya. Baunya ada. Baunya apa? Baunya ya keberkahan itu. Bapak kalau rajin ibadah dekat sama Allah, orang Jawa bilang tuh gampang nerimo ya, gampang menerima impangdum kona'ah, gampang nerima kodok kodar Allah. Kenapa? Karena ngaji, karena sholat ya. Setiap sholat kita baca ini wajah tuh wajahiyya, ya Allah saya menghadap padamu, sesungguhnya wajah saya milikmu ya kan. Ibadahku, inna sholati, sholatku, semuanya milik Allah. Itu tertanam terus pada dalam hati. Ngaji kan diomongin mulu sama ustadznya. Ustadz siapa kek? Ya kan diomongin mulu. Kadang-kadang kita ngerasa kesindir, bener juga ya. Padahal ustadznya kagak nyindir, orang lagi nerangin pelajaran ya kan. Nah iya.
Nah tapi itu bagus, artinya apa? Berarti kehidupan kita jadi berkah, jadi berubah, jadi baik. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikannya, bukan bertambah duitnya, bukan. Akhirnya ketika dikasih rezeki cuma 100.000, dia alhamdulillah. Dikasih rezeki cuma 50.000, alhamdulillah, karena terlatih lewat ibadah itu, terlatih lewat ngaji itu. Jadi ngaji ibadah nggak menyebabkan kaya, ya. Sebaliknya orang nggak ngaji nggak ibadah nggak juga menyebabkan miskin. Oh banyak orang kagak sholat, bahkan nggak nyembah Allah. Ya, orang-orang kafir nggak nyembah Allah tapi dibikin kaya. Berarti ada hubungannya nggak? Nggak ada. Tapi apa mereka merasa kenikmatan dunia? Belum tentu, Pak. Apa mereka merasakan barokah? Belum tentu. Banyak orang duitnya, wah kagak kehitung. Nggak ada sarinya. Nggak ada sarinya. Tapi ada aja ujiannya. Anaknya kena narkoba lah, ya kan? Apa sakit parah lah, stroke lah, macem-macem. Jadi duitnya begitu-itu aja, dapat duit banyak ya keluarnya banyak. Mending mana? Dapatnya sedikit, keluarnya sedikit, apa dapatnya banyak, keluarnya banyak? Mending dapatnya banyak, keluarnya sedikit. Oh, itu pinter deh. Dapatnya banyak, keluarnya sedikit. Tapi bisa kayak gitu, bisa, itu berkah namanya. Ya, iya. Berkah itu namanya. Kita dapat duitnya 100.000, keluarnya kok cuma 50 atau 70 atau 80 lah. Masih ada sisa. Nah, masih ada sisa 20.000 buat tabungan-tabungan. Nah itu berkah juga namanya. Tapi jangan ngarepin jadi kaya. Wah gue sholat pengen kaya. Wah saya puasa pengen jadi orang miliarder misalnya dan seterusnya. Paling kaya. Nah, iya, Ustadz paling kaya, punya Ustadz yang belangsak semua, yang minjem duit sama Haji Kohar aja ada. Jadi enggak juga ya. Nah, jadi yang membedakan apa? Keberkahan. Nah, hebatnya umatnya Nabi di situ sebetulnya. Jadi mulai Nabi Muhammad, ya, siksa azab itu ditahan, dipending, ditunda, ditangguhkan. Sampai kapan? Sampai dia meninggal. Ya, jadi jangan kira Bapak misalnya gitu ya, kalau kita sekarang pakai istilah hukum karma misalnya gitu kan, wah saya dijahatin anak, saya dulu jahat sih sama orang tua saya. Nah itu kan bahasa kita hukum karma, nggak ada kan, istilah-istilah itu kagak ada ya. Hukum alam ada, hukum alam dalam Islam, tapi ya nggak seperti hukum karma yang orang kalau nonjok nanti suatu saat ditonjok, kalau orang mukul suatu saat dipukul. Enggak. Itu yang kalau definisi pengertian hukum karma kan kayak gitu. Enggak, Allah nggak ada sejahat itu maksudnya gitu. Kalau kita udah tobat sama Allah, kita insyaf, ya kita bener ngakuin kesalahan kita, ya semuanya dihapus semua. Loh kok ada yang pas sama keburukan yang pernah kita lakukan dulu, seandainya begitu. Ya kalau orang Jawa bilang tepaan doang, kebetulan doang. Dan tujuannya adalah untuk ngasih kita kacamata supaya kita bisa bercermin bahwa apa yang pernah kita lakukan dulu itu nggak bagus. Itu intinya begitu. Nah, supaya kita introspeksi, supaya kita evaluasi diri bahwa apa yang pernah kita lakukan itu kurang bagus, maka dikasihlah percobaan sama Allah, dikasihlah ujian sama Allah, dikasih sesuatu yang kok saya jadi begini, supaya dia banyak istighfarnya. Oh iya, saya suka ngezolimin orang dulu, ternyata dizolimin itu nggak enak ya. Makin kencang istighfarnya pada Allah, makin kencang taubatnya kepada Allah, makin kencang dia insafnya pada Allah tuh. Ya saya sering nyontohin Pak yang sepele, nggak usah sampai mukul orang, monjok orang, nggak usah deh, itu Pak terlalu ekstrim. Mungkin bapak-bapak juga nggak ngelakuin. Yang sepele deh, apa sepele misalnya parkir motor barangan depan rumah orang, kita namu nih ke rumah tetangga kita, ke rumah saudara kita, parkirnya di jalanan. Udah tau gangnya sempit, misalnya kayak gang-gang kita ini kan sempit, kalau jalan begitu mendingan gang sempit. Suatu saat kok kita begitu, lagi keluar rumah kok ada parkir motor orang di depan rumah kita, pasti kita sebel. Jangan sebel, dan itu bukan hukum karma, bukan. Allah lagi ngingetin kita bahwa parkir sembarangan itu ngerugiin banyak orang. Suatu saat kita jangan kayak begitu. Kita punya tetangga, pohonnya ngejulur ke rumah kita.
Tiap hari daunnya jatuh jadi sampah, kan kita sebel. Lah kita jangan begitu maksudnya. Jangan main bales-balesan. Wah, ini tetangga gua kurang ajar. Ya, pohonnya nyampe ke dalam rumah saya kasih lagi pohon yang paling gede. Wow. Tangga saya parkir motor sembarangan depan rumah saya. Besok saya kasih motor saya yang paling gede, saya taruh depan rumah dia. Nah, itu kan gak ada habis-habisnya. Jadi hati-hati, itu sepele. Ya, tapi kita sering salah mengartikan, kita nganggapnya Allah itu ngebales kita. Bahkan ada, mohon maaf, orang-orang yang berangkat haji takut, padahal dia punya duit. Nah, karena takut dibales. Wah, saya kagak mau berangkat haji, Ustaz, kenapa? Nah, takut. Nah, saya kan dulu kan maksiat mulu, saya penjahat, saya preman. Tapi kan Bapak mampu, iya, tapi kan kalau saya berangkat haji dibales saya di sana. Alhamdulillah tuh. Ya itu saking terpatlinya hukum karma di otak kita. Hati-hati Pak, nggak ada hukum karma. Orang namanya jadi beda. Hukum karma itu diambil dari bahasa India. Nggak ada dalam istilah Islam, dalam istilah fikih nggak ada istilah hukum karma. Hukum alam ada, hukum alam. Hukum alam itu hukum, kalau bahasa Indonesia itu hukum kausalitas, sebab akibat. Itu dalam ilmu tasawuf ada namanya hukum alam. Tapi tidak seperti hukum karma, enggak. Hukum alam itu misalnya saya beri contoh ya. Bapak ngedidik anak kurang bagus. Ya, sekolah ya terserah dia mau sekolah mau kagak. Mau dia ngerjain PR mau kagak terserah dia. Ngaji terserah kagak Bapak urusin. Ya Bapak kagak ngurusin, istri kagak ngurusin. Bodoh amat. Suatu saat itu anak gede, kita kan menua. Kita makin tua makin lemah. Akhirnya itu anak ngelawan sama kita. Nah, itu namanya hukum alam, bukan hukum karma. Itu namanya hukum alam. Itu hukum dalam ilmu tasawuf ada. Bukan hukum karma, bukan. Lah anak karma gimana, orang kita kagak nggak pernah nonjok dia kok. Kita nggak pernah mukul dia kok. Cuman kita nggak perhatian aja sama dia. Maka ketika dia dewasa, jangan salahin kalau dia ngebantah kita. Ketika dia sudah besar, jangan salahin kalau dia nyakitin hati kita. Kenapa? Dulunya kita nggak peduli sama dia. Nah, itu namanya hukum alam. Apa yang kita tanam, maka kita tuai. Apa yang kita tanam, itulah yang kita panen. Didik anak kurang benar, jadilah anak yang kurang benar. Begitu, itu namanya hukum alam, bukan hukum karma. Gitu. Nah, jadi hati-hati ya dalam pengistilahan. Terus dikatakan kila adofa, dikatakan dalam satu riwayat adofa, penyandaran al-fitrata akan lafat fitrah tadi yang kita baca ya, ila nafsihi kepada dirinya, waruju'u dan juga lafadznya kembali ya, ilaihim kepada mereka, li'annal fitrata karena sesungguhnya fitrah itu asarun nikmati adalah pengaruh daripada nikmat ya. Jadi orang bisa kembali suci bersih itu ya karena berdasarkan dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan gitu. Wakanat dan adanya fitrah alaihi atasnya itu azharu amat sangat jelas. Wa fi rujui dan pada arruju ya, dalam lafaz arruju tadi itu makna zajri, maknanya adalah mengancam ya. Wa huwa adapun dia karena adanya itu al-yaqa bihim, yaitu cocok bagi ya, orang-orang yang bermaksiat tadi ya, maksudnya yang ingkar kepada Allah. Wakila dan dikatakan pendapat lain, inau sesungguhnya lama qala tatkala berkata ya ittabiul mursalin. Nah, ketika Habib An-Najjar bilang ikutin nih para utusan ini, akhaduhu maka mereka menangkapnya, warafa'uhu dan kemudian memenjarakannya ya, membawa dia ilal maliki kepada raja. Faqala maka berkata lahu kepada Habib An-Najjar ya, maka berkata kepada Habib An-Najjar al maliku si rajanya ya, si raja kemudian berkata kepada Habib An-Najjar ini, akun tatabian, apa kamu sekarang sudah jadi pengikut lahum bagi mereka? Oh, kamu sekarang udah ngikut mereka ya? Faqala maka berkata Habib An-Najjar, jawaban Habib An-Najjar, wa ma liyala abudul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Yang tadi kita baca. Kenapa enggak gitu? Kenapa enggak? Jawabannya begitu. Jadi bahasanya enggak dijawab iya saya mengikuti dia, enggak. Tapi dijawabnya kenapa saya tidak mengikuti gitu. Kenapa saya tidak menyembah?
ya, zat yang menciptakan saya, menjadikan saya, dan kepadanya juga saya kembali. Fatoroni dalam artikan kembali tercipta dengan suci, dengan bersih gitu. Sumakola, kemudian berkata lagi Habib An-Najjar, a'attakhidhu min dunihi alihat. Mengapa aku menjadikan min dunihi daripada selain Allah alihatan akan Tuhan? Terus ngapain saya jadiin selain Allah itu Tuhan? Maksudnya gitu. Istifhamun, menjadi istifham, kalimat pertanyaan. Bimaknal inkari, dengan makna inkar, memaknakan pengingkaran. Maksudnya la attakhidhu min dunihi aliha. Gak akan mungkin aku itu menjadikan Tuhan ya selain Allah. Gak akan saya jadiin selain Allah itu sebagai Tuhan saya gitu. Iyuridanir rahmanu bidurril la tuni anni syafa'atuhum. Iyuridani, dan jika menghendaki. Siapa yang berkehendak? Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Bidurin, dengan sebuah mudorot. Ya, kalau Allah menghendaki seseorang dengan mudorotnya, dengan keburukannya, la tughni, maka tidak akan berguna ani untukku syafa'atuhum, syafaat pertolongan mereka, sayan sedikit pun. Tuh, ini tauhid nih. Maksudnya la tadfa'u, ya, tidak akan melepaskan anni dariku, syafa'atuhum, syafaat pertolongan mereka, syai'an akan sesuatu pun, minasu'i, baik berupa keburukan, wal makruhi, ataupun perkara yang dibenci. Li'annahu, karena sesungguhnya dia la syafa'ata lahum, tidaklah punya pertolongan bagi mereka. Allah kalau udah berkehendak Pak pada kita buruk, mau kita lawan gimana pun tetap kita buruk. Allah kayak pengen kasih kita kejelekan, mau kita lawan gimana pun tetap kita akan mendapatkan kejelekan. Itu hebatnya Allah gitu. Wala yunkidun, dan juga tidak menyelamatkan. Gak bisa menyelamatkan kita. Kalau Allah takdirin kita celaka, gak ada yang bisa menyelamatkan kita. Nah, mengumpet pun tetap gak bakal bisa. Aila yukhlisuni, maksudnya tidak akan bisa melepaskan aku min dalikal makruhi, dari perkara yang aku benci tadi. Falamma sami'a, maka tatkala mendengar al qaumu, si kaum tadi ya, kaum Antiokhia, kalama habibi, yaitu ucapan dari Habib An-Najjar, qalu, maka mereka berkata, ya Habibu, wahai Habib, inna haula'ir rusuli, sesungguhnya para utusan itu saduka, ya, itu telah menghalangi kamu andini abaika, dari agamanya bapak moyang kamu. Ini gara-gara utusan ini nih kamu ini jadi begini nih, jadi nyembah bukan selain berhala kita nih gitu ya. Farji, maka kembalilah, balik lagi deh kamu andini rusuli, kepada agama utusan-utusan tersebut. Wa illa, dan jika tidak, naqtuluka, maka kamu akan kami bunuh bi asyadil azabi, dengan siksa yang sangat pedih, dengan siksa yang sangat dahsyat. Qala, maka berkata Habib berkata jawaban, sebagai jawaban lahum kepada mereka, inni idzal lafi dhalalim mubin, ini sesungguhnya aku idzan lafi dhalalim mubin, kalau begitu, maksudnya kalau saya kembali lagi kepada agama saya yang dulu, nyembah berhala lagi, nggak nyembah Allah, maka saya dalam dhalalim mubin, dolal kesesatan, mubin yang nyata. Maksudnya in roja'tu, jika aku kembali ila dinikum, kepada agama kalian, ba'dal islami, setelah Islam, saya udah Islam kok malah kembali balik lagi murtad, balik lagi kafir, laqad kuntu, maka sesungguhnya aku fi dhalalim mubin, berada pada kesesatan yang nyata. Li'anna dinakum, karena sesungguhnya agama kalian itu batilun, adalah agama yang batil. Wa ba'da dzalika, maka tatkala hal tersebut telah terjadi, tawajjahu, maka menghadaplah dia ila rusuli, kepada para utusan Nabi Isa. Faqala, maka berkata, ini amantu bi rabbikum fasma'un. Nah, ini lanjutan selanjutnya. Jadi ini lagi-lagi pelajaran buat kita
ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu nggak akan menghentikan ujian kepada kita sekalipun kita sudah beriman. Ya. Al-Imam Al-Ghazali mengibaratkan orang yang beriman makin tinggi itu seperti pohon kelapa, Pak. Makin tinggi dia punya pohon, ya maka akan semakin besar tiupannya. Bapak punya pohon nih, pohon kelapa 10 biji. Ya, itu yang doyong pasti yang paling tinggi. Kita punya pohon kelapa 10 biji berjejer, itu yang paling doyong yang paling tinggi. Kenapa yang paling doyong paling tinggi? Karena dia yang kena angin paling kenceng. Yang masih pendek-pendek, yang masih 3 meter, 4 meter, ya biasa aja lurus. Iya, kan? Iya. Tapi kalau yang udah sampai 10 meter, yang sampai 15 meter itu pasti doyong. Kenapa? Ketiup anginnya lebih kenceng. Sama, kita punya iman juga begitu. Jangan dikira orang kalau misalnya kemudian sholat terus jadi beres semua urusan, enggak juga. Seringkali justru ketika kita sholat makin diuji sama Allah, makin diuji sama Allah, makin diuji lagi sama Allah. Iya. Nah, sering orang bertanya, Pak Ustadz, saya kan tobat ya, saya kan insaf ya, dulu saya kagak bener, dulu saya suka maksiat, bahkan saya nggak tanggung-tanggung, saya suka mabok, suka nyolong punya orang, suka nipu orang, terus saya tobat ya, kok ujian saya nggak kelar-kelar, dia gitu. Kok ujian buat saya kok kayak nggak selesai-selesai? Ada aja ujian. Ya entah anak sakit atau saya sendiri sakit, ya atau ditipu lagi sama orang. Nah, ini kalau kita ngambil ibroh dari pelajaran ini, Pak, sebetulnya tujuan Allah ngasih ujian seperti itu bukan Allah balas dendam, lagi-lagi nih. Ya, bukan hukum karma, bukan. Justru itu untuk menaikkan derajat kita, untuk mengembalikan kita kepada makom derajat keimanan yang sesuai. Karena kalau Bapak lewat jalur biasa, itu imannya kagak nambah-nambah, maka dikasih jalur tol ibarat kita tuh. Nah, biar tambah yakin, biar cepet naik derajatnya. Ini kita udah banyak maksiat soalnya nih. Bohongin orang, zolim sama orang, mabok, yang doyan judi, sampai kartu apa remi kita apa, jangankan kartu remi, tafsir mimpi apa, ya kan, ini nomor ya kan, lo gimana kurang maksiatnya kita tuh, ya kan, saking kita banyak yang maksiat. Lah terus kita tobat, kita insaf, masuk musola, masuk masjid, sholat, mulai puasa Ramadan, kok ujiannya makin bertambah? Iya, kenapa? Karena Allah pengen kita lewat jalan tol. Dan jalan tol berarti cepat apa lama? Cepat, supaya jalan tolnya itu mengantarkan kita kepada kecepatan keimanan. Kalau kita cuma biasa-biasa aja maka nggak diuji, ya itu mah sama aja kayak kita lewat jalan biasa. Ya begitu-gitu aja udah. Ya, artinya apa? Pahala kita yang kita kumpulin terus itu belum bisa menandingi keburukan kita, dosa kita yang di masa lalu. Dan sekarang kita punya dosa misalnya 100. Ya kan, punya dosa 100 dari umur 15, 20, 30. Dosa kita 100. Dan di umur kita yang udah 40, 50, 60, kita kan pengen ngancurin yang 100 ini. Lah kalau cuma sholat, puasa, zakat, ini kapan selesainya yang 100 ini? Makanya dikasih ujian sama Allah, brok, sabar nggak? Sabar nggak? Istiqomah nggak? Maka ketika dia sholat dalam keadaan diuji, maka double dia punya pahala sholatnya, pahala sabar. Ketika dia melaksanakan ibadah dalam keadaan istiqomah, diuji tapi kok masih ibadah, maka dia punya 2 pahala. Bukan cuma ibadah yang dia lakukan, tapi juga karena dia istiqomah. Jadi jangan susun sama Allah, itu justru pengen nyepetin kita buat ganti ini dosa yang 100 ini. Sebab kalau cuma sholat, puasa, zakat, ya standar udah. Nah ini belum ketembus yang 100 ini. Udah lewat tol. Iya, makanya harus lewat tol. Nah, lewat tolnya gimana? Dikasih ujian sama Allah, brok sakit. Dikasih ujian sama Allah, brok bangkrut. Dikasih ujian sama Allah, brok ditipu sama orang. Sabar nggak dia? Istiqomah nggak dia? Kalau dia sabar, dia istiqomah, tetap ibadah, maka lama-lama ini 100 habis. Ya, kelemahan dia, kesalahan dia, dosa dia yang 100 ini lama-lama habis. Cuman ya rata-rata ya sebulan balik saya sampein. Ada orang kayak gitu tobatnya kalau lagi sakit doang, kalau lagi bangkrut doang. Udah sembuh dari penyakit lupa udah. Balik lagi numpuk lagi dosanya. Ya kan? Belangsak iya tobat. Udah mulai bagus lagi usahanya, balik lagi.
Umumnya manusia begitu. Nah itulah makanya dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan keistiqomahan. Ya, dalam cerita ini Habib An-Najjar mengajarkan kepada kita kenapa kita harus minta tolong pada orang lain, kenapa kita menyandarkan diri pada orang lain. Cukuplah Allah itu sebagai zat yang menjadi sandaran kita. Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.